Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga baik-baik saja ya. Jadi pernyataannya si Alvin ini ternyata mengundang juga ya reaksi para netizen sebentar ya, yang sangat tidak terima dengan pernyataan dari pengacara ini begitu ya. Jadi menarik untuk disaksikan sebentar ya. Jadi gimana video lengkapnya sebentar? Ini dia. Selamat menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Dengan statement Alvin Lim yang mengatakan bahwa saya mempertanyakan terkait dengan perkataan pramugari sebagai P, ya sebagai PEL. Saya tegaskan bahwa itu sifatnya pertanyaan. Lu buka restoran, terus besok lu jualan pelacur di situ. Ya, nggak ada izin. Gimana? Ngawur. Surat terbuka buat Kokoh yang katanya masih ada keturunan 9 naga katanya. Ya kita maklumi aja lah ya, namanya juga habis cuci darah pasti ada halu-halunya sedikit. Kita maklumi aja. Supakai, maksud lu apa? Ngomong Tenopi jual diri lah, jual anak lah, jual inilah. Lu seorang laki-laki, lu seorang bapak. Kalau anak lu ya, setuju. Setuju. Orang kalau udah berpenyakitan ya, mau metong, banyakin amal. Ya, banyakin kebaikan, bukan banyakin musuh. Lu udah kebanyakan musuh. Hati lu tuh udah tertutup dengan penyakit lu. Nggak boleh kayak gitu. Ini kasus ece-ece. Betul. Ini udah mau selesai. Lu bisa nggak cari kasus yang lebih besar, Supakai? Pakai otak kalau ngomong tuh. Statement lu nggak ada yang benar semua. Menyerang terus, bikin sakit hati orang. Banyak sekali yang lu laporkan. Ya, banyak sekali yang lu laporkan. Kalau misalnya lu memang senang melaporkan orang, itu nggak masalah. Tapi ingat ya, orang yang disakiti sama lu pasti berdoa sama Tuhan. Semoga lu dapat batu, kena batunya, kena ajabnya dari Tuhan. Kalau dari gue sih ya, kalau lu memang nggak tobat-tobat, ya jangan sampai lu nanti dikremasi setengah matang. Itu aja sih dari gue. Terima kasih. Mikirin lagi tuh. Kalau ngomong pakai otak, oke? Pramugari usahanya berapa sih? Gajinya berapa sih? Bisa mengelaut berapa ODGJ di situ ya? Saya malah ragu, apakah betul saudara Alvin Lim ini sarjana hukum, kuliah hukum di mana, IPK-nya berapa? Karena sejak muncul Anda ini di kasus Agus dan Nopi ini, Anda itu ngomongnya nganggur, tidak berbicara sebagai sarjana hukum, sebagai advokat yang selalu senjatanya dasar hukumnya ini. Betul. Mau dibawa ke pidana, mau dibawa ke perdata, pasal sangkaannya berapa? Bahkan Anda offside mengatakan seorang perempuan itu pelacur gitu loh. Anda lahir dari mana saudara Alvin gitu loh? Anda itu, saya pikir tidak memahami tentang filosofi perlindungan perempuan. Anda mengatakan saudara Nopi itu adalah pelacur. Coba, wanita se-Indonesia marah kepada Anda. Perempuan se-Indonesia marah kepada Anda. Ingat itu, ingat. Pramugari usahanya berapa sih? Gajinya berapa sih? Bisa mengelaut berapa ODGJ di situ ya? Ini anak 9 naga, lu dari nage mana? Anak Puspa. Tong, nage Sari. Kebanyakan ngurusin orang. Kalaupun emang si Nopi itu kerjaannya tadi, tapi untuk peruntukan orang-orang ODGJ dan anak-anak telantar, kenapa emangnya? Bagus dong. Iya kan? Kenapa emangnya? Nah, tapi kan dia nggak kayak gitu. Daripada lu ngurusin Nopi yang udah cakep mukanya, hatinya bagus lu urusin gigi lu. Kan anak orang kaya tadi lu cakep kan. Urus gigi, antara gigi sama otak itu nyambung. Jadi kalau gigi lu bagus, otak lu bagus. Jangan ngeresain orang. Ya, yang jadi yang dia lupa mungkin ya, beliau kan ini punya anak perempuan juga itu. Bagaimana sih seandainya anak perempuan kita dalam posisi dia yang kita kenal itu baik-baik saja begitu, terus dikata-katain seperti itu, ya? Bagaimana perasaannya begitu? Beliau kan sebagai bapak begitu, ya. Jadi selama ini anaknya misalnya melakukan kebaikan, karena selama ini memang begitu yang dilakukan. Nah, tiba-tiba dikatakan seperti itu.
Ya, kemarin waktu live saja katanya di bawah umur dikata-kata seperti itu tidak terima begitu. Itu pun ada bahasa-bahasa pasaran lah yang digunakan sekarang. Nah, apalagi disebut sekarang anaknya seperti itu. Ya, bukan hanya itu saja, seluruh wanita sih di Indonesia sih keberatan begitu kan. Dan pramugari juga pasti akan keberatan juga, profesi pramugari gitu kan. Yang statementnya setiap pramugari ya begitu gitu ya. Janganlah ya, terdidik loh, sarjana hukum ya, mungkin magister juga di hukum. Jadi ucapannya juga harus disesuaikan lah sama gelar yang dipegang sekarang begitu ya. Ini Sekretaris Polri, Kapolri udah hubungin saya sama Wakabar Reskrim. Iya, kan lu mah hebat. Iya, si paling hebat, si paling pinter, si paling cerdas. Pokoknya semua yang paling ada di lu semua. Iya kan? Lu si paling. Tadi bang dilaporin bang. Ada yang paling di antara yang paling, pokoknya dilaporin semua lu yang paling tuh. Iya kan? Makanya saking hebatnya lu tuh ya. Iya. Semua ngehubungin lu kan ya. Kadif Propam, anak Propam, adik Propam, sepupu Propam, pokoknya semua yang dengan Propam hubungin lu juga kan. Keren, hebat. Iya. Bahkan kabar eskrim, kamar eskrim, kamar sepupu, kamar ade, pokoknya sebab kamar-kamaran hubungin lu juga kan. Iya. Keren. Pokoknya lu paling keren, paling hebat. Pokoknya serba paling, pokoknya ada di lu semua. Mantap. Dikarenakan semua pihak sudah menghubungi lu dan sudah siap lu backup, maka tinggal menunggu perintah lu kan. Wush, mantap. Keren. Salut ya. Salut banget lah. Nggak ada orang pilihan seperti lu, nggak ada. Hanya lu satu-satunya orang pilihan dari semesta alam. Mantap. Semua kasus akan kembali diusut sesuai perintah lu. Dan segala sesuatunya harus dengan instruksi lu. Mantap. Tiada lain, tiada bukan, semua harus sesuai instruksi lu. Karena lu yang akan membackup semuanya, berapapun dan dimanapun. Mantap. Keren. Maka pertanyaan utamanya, lu siapa? Bertindak sebagai apa? Iya. Punya apa? Nyadar nggak? Lu sendiri masih punya kasus. Iya. Apabila diusut, kira-kira hukumannya berapa lama ya? Masa satu persatu dibongkar juga? Perlu dibongkar juga? Perlu di blow up juga? Ntar lu yang nyesel. Ntar lu yang kena getahnya. Tapi lama-lama, kalau lu semakin keterlaluan, siap-siap aja. Lu sendiri yang bakal kena jebakan Batman. Betul. Critical point ya, lu sendiri yang bakal nyesel. Alright. Ulala. Pramugari usahanya berapa sih, gajinya berapa sih, bisa mengerawat berapa ODGJ di situ ya. Jadi saya sangat ragukan ya dengan dibilang rumah bisa mewah, bisa punya Alphard ya, dia punya Alphard katanya, dan dia bisa ngerawat ODGJ ini, saya sangat ragukan ya, karena banyak teman saya banyak orang yang saya kenal ya, bahkan pramugari itu nyambi jadi ada beberapa tuh ya yang saya tahu di situ teman-teman ya. Apa harus sih bang merendahkan profesi orang lain dan meremehkan apalagi itu wanita? Mohon maaf bang, mungkin pendidikan abang itu lebih tinggi dibanding saya. Tapi apakah pantas bang kita merendahkan profesi orang lain dan juga meremehkannya? Apalagi itu wanita. Kita semua itu terlahir dari wanita loh bang. Seberapa kaya dia? Ini yang patut dipertanyakan teman-teman. Dari mana sumber uangnya? Dari mana sumber uang Novianti? Kalau dia bilang dari uang sendiri ya, berarti bukan dari donasi nih. Kalau donasi kan uang orang lain, uang dari donatur. Dia bilang uang dia sendiri. Uang dia sendiri dia kerja apa? Apakah dia kerja sebagai pelacur? Ataukah dia jual narkoba? Atau dia cetak duit atau apa nih? Kok bisa duitnya banyak teman-teman? Saya bingung di sini ya. Tidak semua orang ingin melihatkan penghasilannya bang. Kalau abang ingin tahu lebih baik abang itu tabayun, menanyakan
kepada Teh Novi atau kepada orang yang tepat dibandingkan abang itu melontarkan kata-kata yang kurang baik. Begitu ya bang? Halo untuk Ko Alvin. Beberapa hari ini dunia medsos dikejutkan oleh Alvin Lim yang membela Agus dengan pernyataan-pernyataan kontroversialnya, dari yang menyuruh Densu dan Novi untuk menyiram air keras dengan dibandol duit 3M sampai yang lain-lainnya. Pak Alvin, untuk pertama saya bilang, Pak Alvin sebenarnya paham nggak sebenarnya yang terjadi itu apa? Di sini sebenarnya bukan Novi dan Densu untuk mengambil uang tersebut, tapi ini diambil, tindakan ini diambil karena sudah terjadi penyelewengan penggunaan donasi. Ya, kalau Pak Alvin melihat semua video-video yang ada, ya, di situ terlihat jelas. Walaupun seperti apa yang diterima oleh Novi selalu berpikir untuk mengobati Agus. Ya, bahkan sudah dibuat janji untuk pemeriksaan, untuk tindakan, ya. Tapi pihak Agus sendiri yang tidak mau datang dan tidak menggubris. Jadi tolong Ko Alvin juga lebih memahami situasinya seperti ini. Ya, bukan Novi menjolimi Agus atau mengambil hak-haknya Agus. Ya. Terus yang kedua, untuk soal anak Puspa netizen yang Ko Alvin bilang katanya nyinyir, kere atau apapun. Ya. Ingat Ko Alvin, dulu saat Ko Alvin lagi dikriminalisasi, ada banyak suara dari netizen yang membantu Ko Alvin, ya, sehingga membuat situasi Ko Alvin juga lebih terkondisikan, ya. Jadi kalau Ko Alvin mau lihat, sebenarnya suara netizen yang menghujat Agus, bukan saya membenarkan, tapi reaksi netizen terhadap kasus ini itu lebih banyak yang menghujat atau enggak. Itu artinya sudah terjadi ketidakberesan pada kasus ini yang dilakukan oleh Agus. Jadi Ko Alvin juga harus bisa mengerti posisi itu, ya. Apalagi pihak Agus itu laporin bang, mensomasi atau melaporkan Novi yang sudah membantu dia. Di mana ceritanya orang yang nolong itu dilaporin? Jadi Ko Alvin ini harus bisa melihat posisi dari dua pihak, jangan cuma satu pihak. Ya, hingga detik ini Novi tetap ngotot duit itu hanya untuk pengobatan Agus. Bisa nggak sebenarnya kalau misalnya Novi membatalkan itu semua? Bisa aja Ko Alvin. Apalagi Agus sudah melakukan kesalahan dalam penyalahgunaan donasi. Itu bisa banget donasi itu ditarik kembali. Jadi tolong Ko Alvin juga harus bisa lebih bijak lagi dalam berkata-kata atau bertindak. Jangan sampai kayak kemarin saya lihat Ko Alvin bilang katanya Novi itu serigala. Itu kata-kata dari mana Ko Alvin? Di umuran Ko Alvin itu seharusnya Ko Alvin juga lebih bijaksana dalam berpikir. Ingat Ko Alvin punya anak cewek. Ya. Ini bukan saya ngancam, tapi saya hanya mengingatkan. Ya. Karma itu ada. Tabur tuai itu ada. Ya. Kalau Ko Alvin bisa mengatakan itu seenak-enaknya pada Novi, ya, yang notabene perempuan dan sudah berbuat baik. Ya. Ingat, karma itu akan kembali kepada keluarga Ko Alvin. Ya, oke. Semoga tambah sukses, sehat, dan lebih bijak. Makasih. Jadi segitu semeton ya videonya ya. Jadi mudah-mudahan sih video ini bisa menghibur semeton semua gitu kan. Dan semua belah pihak berdamai kembali ya. Jadi segitu semeton ya. Tetap jaga persatuan dan kesatuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.